salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal hati kita, mantal pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dikuburkan. Tiga benang. Yesus sudah berkata dalam akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dari seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yesus mengatakan dalam surah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh hidup. Dan Yesus firman Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepadanya, haleluya, semua yang percaya kepadanya akan mendapat hidup yang kekal. Dan kau yang percaya itu akan betul-betul, karena dia sudah turun datang dan naik dan akan turun lagi untuk menjemput kita dan tidak akan tersesat. Karena apa? Dia tahu jalan ke sana. Dia akan datang dan dia akan membawa kita ke surga yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Mari saya ajak kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa menolong kami untuk kami berjalan dalam firman. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membaca Amsal 6:22-23, demikian bunyi firman Allah. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang itu jalan kehidupan. Haleluya. Jadi tema kita manfaat nasihat firman Allah. Ya. Jadi manfaat nasihat firman Allah bagi orang percaya. Dan itu nasihat firman Allah itu perlu kita lakukan dalam hidup kita ini. Karena firman Allah tidak akan pernah menuntut kita kepada kejahatan. Firman Allah tidak akan pernah menghancurkan hidup kita. Ya, firman Allah tidak akan pernah membawa kita kepada kegelapan. Tapi firman Allah akan membawa kita kepada kebaikan, kepada rahmat yang ajaib. Dan itu sebabnya manfaat daripada firman Allah itu, nasihat firman Allah itu bagi orang percaya, yang pertama sebagai peta dan kompas kehidupan. Ya, kalau sekarang ini kita punya peta apa namanya itu di Google itu, saya kurang apa. Tapi anak-anak saya kalau sudah melihat itu, misalnya kita pergi ke satu daerah, tinggal itu saja. Dan kalau saking bengilnya karena sudah 3 kali ke sana, tapi kemudian kok lupa ingat gitu, karena jarak yang begitu lama, jadi lupa ingat. Alat itu menuntut, ya. Oh, saya ingat dulu langsung naik, ternyata memang itu jalannya. Akhirnya balik lagi. Baru saya bilang, oh ini loh yang saya ingat, bukan yang awal, ya. Dan itu. Jadi peta dan kompas kehidupan. Jadi dia, kita katakan engkau berjalan, tentunya engkau berbaring, dijaganya, engkau bangun, disapanya. Haleluya. Jadi itulah kompas kita. Mari, nasihat firman Allah jangan kita remehkan. Kita katakan kalau kita meremehkan firman Allah, kita akan dibinasakan, kita akan dihancurkan. Tapi kalau kita melakukan nasihat firman Allah, kita akan mendapatkan reward, bukan punishment. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya, ya, manfaat nasihat firman Allah itu bagi kita harus pelihara dia sebagai peta dan kompas kehidupan. Kedua, sebagai lampu atau pelita yang terang, ya. Ya, dalam dunia yang gelap ini, ya, walaupun mungkin kita tidak tinggal di dalam gelap, ya kita melihat terang,
tapi hati, pikiran kita sedang mengalami kegelapan, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Dan karena apa? Yang memberikan sukacita itu adalah Tuhan. Jadi ketika terang Allah itu ada dalam hidup kita, Alkitab katakan, firman-Mu itu adalah berita bagi kakiku, terang bagi jalan itu. Itu Mazmur 119 ayat yang ke-105. Jadi kalau kita dalam dunia ini memerlukan terang, di dalam dunia yang gelap ini, terang ilahi yang akan terus bersinar dimanapun kita berada. Hati kita, ya. Jadi tidak ditinggal dalam kegelapan. Itu bisa lampu diumpamakan teguran yang mendidik, ya, itu merupakan jalan kehidupan. Nah, jalan itu firman Allah katakan sebagaimana yang kita baca tadi, sebagai cahaya. Dan Alkitab katakan kamu adalah terang dunia, ayat Matius 5 ayat 14. Jadi sebagai lampu atau pelita atau terang, sebagaimana Amsal 6 ayat 3 tadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mau menjadikan kita alat yang mempermuliakan Dia. Dan kalau di tempat ini, di hati kita tinggal Roh Allah yang memberikan terang itu, maka kita ini tidak lagi milik kita, tapi milik Tuhan. Dan Alkitab katakan tubuh kita ini sudah dibeli, dan olehnya kita harus mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini. Jadi bukan milik kita lagi, dan tubuh kita harus pakai untuk mempermuliakan Tuhan sebagai terangnya Tuhan di dalam dunia ini, sebagai representatifnya Tuhan dalam dunia ini, di mana kita sebagai duta-duta besar Allah untuk memberikan manfaat, ya, memberikan arah. Terang itu kan memberikan arah, dan terang itu juga memberikan peringatan, ya. Terang itu, kalau kita sebagai orang yang tinggal dalam kegelapan, kita perlu terang. Sekecil apapun terang kita, itu akan menyinari kegelapan, dan itu memberikan arah. Oh, seperti mercusuar di pantai kami, pantai Ampelan ini, akan menyala di malam hari, menandakan ada daratan. Kalaupun ada terjadi hal-hal yang di lautan sana, seperti sekarang ini, musim angin, musim badai yang begitu luar biasa, sampai tadi saya melewati pantai tersiram karena tidak bisa lari, karena di sampingnya tembok, jadi nggak bisa, ya terpaksa bahasa tadi, ya. Jadi begitu kencangnya angin itu dan hempasan itu, ombak itu, dan menghempas ke daratan, ya, membentur tembok, ya, tembok yang sudah tembok pantai itu, garis pantai, dan kemudian menghantam lagi tembok Pertamina. Wah, udahlah cukup, ya. Tapi saya bersyukur karena apa? Saya bisa tertawa-tawa saking melihat gelora amarah laut itu, ya. Kalau amarah laut saja begitu luar biasa, para nelayan takut untuk turun, apalagi amarahnya Tuhan, ya. Jadi, ya, jadilah terang yang memberikan arah. Dan kemudian kata firman Allah, sebagai pemelihara dan pelindung. Jadi nasihat firman Allah itu bagi kita, orang-orang percaya, sebagai pemelihara dan pelindung. Pelihara dari mana? Dari segala kejahatan. Dilindungi dari mana? Dari si setan, ya. Jadi kalau kita berada di dalam terang Allah, kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kalau kita berada dalam perlindungan firman Allah, itu sama dengan perlindungan Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri, Yesus, ya. Jadi kalau kita mengakui Yesus adalah firman, jadi kalau kita mengikuti nasihat firman Allah, wah, itu sudah cukup mantap bagi kita. Dan kita tidak akan mengalami apa istilahnya duka, ya, duka cita yang mendalam, dan kita akan menikmati pertolongan demi pertolongan kasih
demi kasih yang akan Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita memperhatikan dan nasihat firman Allah supaya ada manfaat bagi kita. Bagaimana dia sebagai peta dan kompas kehidupan, sebagai pelita terang atau sebagai pemelihara dan pelindung dalam kiranya kita terus menyadari betapa pentingnya nasihat firman Allah dan biarkan manfaat tadi akan menjadi diri kita dari sekarang sampai selama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu memberikan nasihat, firman memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Itu demi kebaikan kami, demi perlindungan pelindungan Tuhan dalam hidup. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan. Dialah tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan, dan mereka yang sedang mengalami sakit dan ceritakan dalam nama Yesus, ceritakan segala sakit penyakit mereka cerita, dan angkat kedua belah tanganmu dan arahkan kepada Tuhan. Lihat tangan mereka dalam nama Yesus Tuhan, hadir kepada mereka, dan tidak mengenal jarak, Tuhan waktu, Tuhan mampu datang kepada mereka dan menyimpangkan tangan mereka. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit mereka diceritakan keluar dan boleh dirilis, engkau sembuh oleh kuasa yang engkau sembuh. Oleh jamahan Tuhan, katakan sepatah kata, sembuh maka mereka sembuh. Dan terima kasih buat kebaikan, buat perawatan bagi mereka semua. Terima kasih, kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup ini. Apapun, jangan sampai membawa mereka memberontak kepada mereka. Tolonglah, sebagaimana engkau menolong Ayub, menolong Yosafat, menolong Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, dan lain sebagainya. Dan kalau engkau orang yang butuh bantuan Tuhan, arahkan tangan kepada dia, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ya tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, datang kepada mereka dan membuka mereka, menguatkan mereka, dan memberikan solusi kepada mereka dan menjawab apa yang mereka butuhkan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena Allahku akan mencukupi segala kebutuhan untuk kekayaan dan kemuliaan dalam kekayaan. Dan Allahku akan mencukupi segala kebutuhan untuk kekayaan dan kemuliaan dalam. Terima kasih. Kami percaya pada firman-Mu, kami percaya pada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas untuk bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa dimanapun kita ada, hadirkan Tuhan dalam segala karya kita, di pasar, di jalan, di manapun. Biarlah Tuhan menjadi raja, menjadi penguasa dalam kehidupan kita, di pekerjaan kita, di kantor, di mana saja kita bisa menghadirkan Allah di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.